hapuskan outsourcing, karena menurut mereka penghambat dari kesejahteraan itu adalah outsourcing itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi kita tentunya di channel yang keren ini. Dimana lagi kalau bukan di Galeri Satpam. Halo sahabat Galeri Satpam, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan senantiasa diberi kemudahan di dalam menjalankan tugas. Kali ini saya akan membahas sesuatu yang menurut saya unik, di luar dari biasanya, masih terkait dengan Perpol nomor 4 tahun 2020. Tetapi kali ini saya bukan untuk menjelaskan isi yang terkandung di Perpol tersebut, tetapi saya akan mengulas komentar-komentar rekan-rekan satpam kita tentang perubahan seragam maupun kepangkatan yang ada di Perpol nomor 4 tahun 2020. Kemudian kenapa saya ingin mengulas komentar ini? Supaya kita dapat sama-sama menyimpulkan bahwa apa sebenarnya yang diinginkan oleh kita sebagai satpam ataupun rekan-rekan kita pada umumnya. Baiklah teman-teman sahabat satpam, kita mulai dari komentar yang pertama. Di sini komentar saya ambil dari video saya sebelumnya beberapa bulan yang lalu terkait kepangkatan di dalam satpam dan juga merupakan Perpol nomor 4 tahun 2020. Pertama ada komentar dari HLD ya teman-teman. Kalau kalian para satpam mau sejahtera, yang harus dibubarkan BUJP, revisi undang-undangnya. Pedes komentarnya. Tetapi saya rasa ada benarnya juga. Tapi menurut saya ini adalah hal yang sangat sulit. Kemudian komentar dari Diana Limansyah Dian. Kami enggak perlu pangkat, gaji yang UMR, apalagi yayasan jauh lebih rendah, kebanyakan disunat. Macam ini aja ya, main sunat-sunat ya. Tapi nggak apa-apa, ini adalah suara dari rekan-rekan kita yang harus kita utarakan juga. Kemudian dari Agung Aji Miarso, oso singae dan potongan ake saiki bahas pangkat. Kira-kira apa artinya teman-teman ya? Saya juga gak begitu tahu ini arti ya. Kemudian ada lagi dari Asik Channel. Satpam gak butuh pangkat, percuma kalau yayasan semua. Nah di sini saya rasa masih banyak ya teman-teman kita yang menyamakan BUJP dengan yayasan. Memang sih sistemnya itu sama, sistemnya semua, dengan hanya saja nama berbeda, sistemnya sama. Tetapi agar teman-teman ketahui bahwa yayasan itu berbeda sekali dengan BUJP ya. Kemudian kita lanjut dari Agung Raka. Ujung-ujungnya duit lagi, aduh. Ya betul juga. Ketika untuk mengajukan kenaikan pangkat memerlukan pelatihan lagi, dan otomatis itu pasti memakan biaya. Yang jadi pertanyaannya adalah biaya dari kita sendiri atau dari perusahaan yang mempromosikan kita. Tapi sampai saat ini masih dalam tanda tanya teman-teman ya, karena memang sih belum
berjalan. Mungkin dengan sering waktu nanti kita akan tahu sama-sama jawabannya. Kemudian ada dari Taufik Ridwan. Kalau pangkat gak terlalu penting, yang penting itu kesejahteraan satpam. Berikut gaji yang kebanyakan di bawah standar. Benar sekali nih Pak Taufik Ridwan. Kemudian ada dari Denny Jailani Denny. Saya satpam, sertifikat punya 8, gak butuh pangkat, saya butuh kesejahteraan. Banyak kali sertifikat Bapak ini ya. Ada 8, kira-kira sertifikat apa aja itu ya. Tapi yang dibutuhkan adalah kesejahteraan. Ya, semua kita pasti membutuhkan kesejahteraan. Tapi tentunya semua itu butuh proses. Tidak ada yang instan untuk merubah semua ini. Kemudian dari Arifin Anfoni. Dari Arifin Anfoni, gak perlu pangkat, toh yang gaji bukan Polri. Memang yang namanya kita bekerja sama perusahaan, ya pasti yang gaji ya perusahaan, nggak mungkin Polri. Polri hanya pembinaan, kemudian pengawasan. Kemudian dari Ato Bolang, aku butuh gaji besar, bukan pangkat. Butuh gaji besar, Bapak ini bisa jadi pilot ya. Kemudian kita lanjut dari Abu Beril. Bangga tapi sedih. Bangga tapi sedih, berarti bisa dibilang iba ya. Kemudian dari Sobat JMS, gajinya perlu diperhatikan juga karena masih banyak PUJP yang menggaji di bawah UMR. Belum lagi kalau harus uji kompetensi GP, Gada Madya, dan Gada Utama, berarti harus bayar lagi padahal gaji masih kecil. Betul yang dikatakan Sobat JMS ini ya. Lumayan cerdas juga Bapak ini. Pastinya nanti ujung-ujungnya bayar lagi. Sementara yang kita terima tidak seberapa, kan begitu. Kecuali memang untuk pembiayaannya memang dibebankan kepada pemberi gaji ataupun BUJP ataupun tempat kita bertugas, begitu ya. Kemudian dari Teguh, utamakan gaji dan hapus sistem outsourcing. Kesejahteraan utamakan. Saya nggak butuh seragam, cukup itu aja, terima kasih. Terima kasih kembali Pak Teguh. Kemudian ada dari Robi Darwis. Oh, ini balasan komentar dari Robi Darwis untuk Pak Teguh tadi ya. Bilang sama Megawati lah yang sahin outsourcing katanya. Iya. Oke, kita lanjut teman-teman. Kemudian ada dari Tubagus Iwa. Ganti warna apa saja, tetap satpam, status outsourcing, gajinya memble. Katanya anak kandung Polri, tapi nasibnya tidak diperhatikan, makanya air tajin melulu. Sebetulnya banyak yang meluapkan kekesalan ya teman-teman. Kita nilai dari beberapa komentar-komentar ini, kita lihat memang perubahan di dalam Perpol ini masih dalam pro dan kontra, begitu teman-teman. Baiklah teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini saja. Saya ulas reaksi dari rekan-rekan satpam kita terkait dengan kepangkatan tersebut. Kenapa saya tertarik untuk mengulas ini? Mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa dilihat oleh pihak-pihak yang terkait agar dapat mendengarkan keluhan dan kesah dari kami ataupun dari rekan-rekan satpam seluruh Indonesia, dan pada intinya yang
diinginkan oleh rekan-rekan ini adalah kesejahteraan, bukan hal-hal yang lain. Kenapa? Rata-rata dari komentar rekan-rekan mengatakan hapuskan outsourcing, karena menurut mereka penghambat dari kesejahteraan itu adalah outsourcing itu sendiri. Banyak outsourcing yang membayarkan gaji di bawah dari UMK. Ini untuk instansi yang terkait harap dicek kembali dan kemudian dilakukan pengawasan. Saya rasa cukup sekian dan terima kasih. Kita akan berjumpa kembali di video saya berikutnya. Salam hormat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.